warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita hari ini akan kembali mempresentasikan kelompok 3 ya, dulu anatomi laporan penelitian. Dan seperti biasa mungkin kita dibantu oleh moderator ya. Moderatornya siapa? Sudah siap ya moderator? Ya, untuk menghemat waktu saya kira silakan moderator untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Waktu dan kesempatan saya silakan ke kelompok 3 ya. Oke, silakan. Sudah dimulai? Suaranya kada kedengaran nah. Izin untuk moderatornya sudah ada apa? Yang kelompok silakan Bu Isa ya. Enggak, berarti yang menjadi moderator kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 yang tampil kan kelompok 3. Berarti kelompok 4 jadi moderator sama Notulen. Kelompok 4 hari ini tampil Bu Isa dan kelompok 3. Kelompok 2 kan yang jadi moderator. Kemarin kelompok 2 moderatornya Bu Isa karena yang tampil hari ini kelompok 3 dan kelompok 4. Ya berarti kalau gitu kelompok 5 sama kelompok 6 kalau gitu ya. Kelompok 5 untuk kelompok 3, kelompok 4 untuk kelompok 6 gitu aja. Silakan kelompok 5 berarti Bu Hilda ya. Izin ulun menyebutkan untuk kelompok 5 ada Bapak Arpawi, Bapak Sandro, Ibu Martina Ina, Ibu Kristanti, Ibu Hildayati, sama Bapak Rahmat. Silakan untuk menjadi moderator sama notelennya untuk kelompok 5. Mungkin ulun handleakan ya kelompok 6 baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa bertatap maya pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat untuk presentasi kelompok 3 pada hari ini, yaitu Pak Arif Rahman, Bu Dewi Fajarwati, Ibu Siti Zainab Mutia Ulfa, Pak Samsual Komar SPD, Pak Yunandar Heriansah, Yosef Prianto, Upentake Krowin. Hari ini kita mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Hajah Aslamiah, MPD PhD. Baik, sebelum diskusi kita mulai, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sesi pertama yaitu sesi presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, saya persilakan. Assalamualaikum Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Oke Pak, suara ulun Bu sudah terdengar. Terdengar jelas Pak Arif, silakan. Mohon izin ulun mematikan kameranya karena ada sedikit gangguan nih, keluar-keluar terus ulun dari kami membahas kelompok 3 tentang anatomi laporan penelitian. Nah, di sini pendahuluan. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang isinya mengkomunikasikan metode yang digunakan dan hasil yang ditemukan dari kegiatan penelitian kepada orang lain. Laporan ini memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang peneliti lakukan dan temukan. Jadi laporan adalah pemberitahuan kepada orang lain tentang apa yang peneliti lakukan dan apa yang peneliti temukan. Dalam kata lain, laporan penelitian adalah cara untuk penyebaran pengetahuan. Next, Pak. Next, Pak Sam. Udah itu Pak Arif. Pendahuluan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian studi di perguruan tinggi, laporan penelitiannya itu sendiri adalah hasil karya ilmiah berupa yang pertama pastinya skripsi, yang kedua tesis untuk S2, dan disertasi untuk jenjang S3 yang sudah diuji dan memperoleh pengesahan dari pembimbing atau promotor. Penulisan laporan penelitian disesuaikan dengan aturan yang ada di lembaga yang menaungi tersebut. Cakupan pembahasan. Yang pertama, kami membahas tentang untuk mengetahui penulisan laporan penelitian kuantitatif, anatomi, isi esensial, dan kiat penulisannya. Yang kedua, kami membahas tentang untuk mengetahui penulisan laporan penelitian kualitatif, anatomi, isi esensial, dan kiat penulisannya. Yang ketiga, mengetahui penulisan tesis dan disertasi, anatomi, isi esensial, dan kiat penulisannya. Isi dan struktur laporan penelitian. Menurut Azhar 2020 menjelaskan bahwa laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang disusun secara jelas berdasarkan metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas.
Laporan penelitian selalu bisa disebut juga karya ilmiah, namun tidak semua karya ilmiah bisa disebut laporan penelitian. Jadi laporan penelitian itu ada beberapa yang disebut juga karya ilmiah. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana penelitian menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, laporan hasil riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, disertasi. Secara keseluruhan, isi karya tulis hasil penelitian terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi laporan, dan bagian penutup yang terakhir. Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman abstrak, daftar isi, kata pengantar. Yang kedua, bagian isi laporan terdiri atas beberapa bab, yakni yang pertama, pengajuan masalah, sering juga ditulis bab pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang diterita dan perumusan masalah. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, isinya adalah metode penelitian. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bagian yang terakhir penutup, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya ada Dwika. Dwika, Pak Arif melanjutkan. Silakan Bu Dwi. Maaf. Selanjutnya ada isi dan struktur laporan penelitian. Jadi menurut Ajis dan Sadewo dalam buku Bungin tahun 2005 menjelaskan secara ringkas keseluruhan unsur yang ada di dalam laporan penelitian. Yang pertama ada judul ditulis secara singkat dan jelas yang mengisyaratkan fenomena dan fokus kajian penelitian. Kemudian yang kedua ada abstrak, ditulis secara sesingkat mungkin, cukup 1 halaman saja dengan 1 spasi, tetapi mencakup keseluruhan apa yang tertulis di dalam laporan penelitian. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan, memuat tentang konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Yang keempat ada perspektif teoritis dan kajian pustaka. Nah, perspektif teori ini menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu merumuskan kembali fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data atau membahas temuan penelitian. Sedangkan kajian pustakanya yaitu menyajikan tentang studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Yang kelima ada metode yang digunakan. Di sini kita menyajikan secara rinci metode yang digunakan dalam proses penelitian. Kemudian yang keenam ada setting penelitian, yaitu menyajikan tentang latar alamiah atau daerah atau lokasi di mana penelitiannya dilakukan. Yang ketujuh ada temuan penelitian, menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian penelitian. Kemudian yang kedelapan, analisis temuan penelitian bisa pula disebut dengan pembahasan, diskusi, dan interpretasi temuan dari penelitian. Yang kesembilan ada kesimpulan, biasanya disebut juga dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam laporan penelitian menyajikan aspek inti dari temuan penelitian serta pemaknaannya. Ke-10 ada daftar kepustakaan, menyajikan daftar buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya yang dipacu sebagai referensi dalam penelitian. Kemudian berikut ini adalah anatomi laporan penelitian kualitatif, terdiri atas 5 bab. Ada bab pertama pendahuluan, isinya latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian di bab kedua ada kajian teori, di bab ketiga metode penelitian, terdiri atas metode, tempat, instrumen, sampel sumber data atau informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, pengujian, dan keabsahan data.
Bab keempat ada hasil penelitian serta pembahasannya, dan yang kelima ada penutup, terakhir ada lampiran. Lanjut. Nah, ini adalah isi esensial laporan penelitian kualitatif. Jadi, memuat latar belakang, bagian ini memuat uraian tentang latar belakang untuk maksud apa penelitian ini dilakukan, apa dan siapa yang mempengaruhi arah penelitiannya. Kemudian yang kedua ada fokus penelitian, memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang hendak diungkapkan dalam penelitian. Yang ketiga ada rumusan masalah, merupakan pernyataan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Kemudian tujuan penelitian berarti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial, sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori. Kemudian manfaat penelitian, ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Di bab kedua, kajian teori. Kajian teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan. Kemudian bab ketiga ada metode penelitian. Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan menyertakan alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Kemudian tempat penelitian, diuraikan lokasi penelitiannya, identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih tempat serta bagaimana peneliti memasuki tempat tersebut. Untuk instrumen penelitian, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri atau anggota tim dari peneliti. Udah, selanjutnya kepada Ibu Mutia. Ya, baik. Di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, di mana di sini ada sampel sumber data atau instrumen. Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan data dengan keterangan yang memadai. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini akan diuraikan teknik yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data, pada bagian ini data itu diuraikan, proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Kemudian ada pengujian keabsahan data. Dalam hal ini memuat tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Next. Berikutnya di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan yang uraiannya terdiri dari paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan penelitian dari hasil analisis data. Bab kelima atau bab penutup, pada penutup memuat temuan pokok atas kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang diajukan. Dalam penelitian kualitatif, temuan pokok atau kesimpulan harus menunjukkan makna atau temuan-temuan tersebut. Pada anatomi laporan penelitian kuantitatif, terdiri dari 5 bab juga. Yang bab pertama terdiri dari pendahuluan, memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Pada bab 2 terdapat landasan teori dan pengajuan hipotesis yang memuat deskripsi teori, perangkat berpikir, dan hipotesis penelitian. Kemudian di bab 3 ada prosedur penelitian. Pada proses penelitian ini terdiri beberapa item. Yang pertama ada metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, kemudian ada teknik analisis data. Di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian,
penelitian. Di bab terakhir ada penutup yang memuat kesimpulan dan saran, serta disertakan adanya lampiran. Kemudian, isi esensial laporan penelitian kuantitatif di bab pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Di bab pendahuluan ini pun juga memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Di latar belakang masalah, dalam bagian ini dipaparkan juga secara rinci secara rincinya tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah, ataupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Pada identifikasi masalah, pada bagian ini perlu dikemukakan juga tentang semua faktor atau variabel yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Di bagian batasan masalah, peneliti juga memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian adalah faktor atau variabel A, B, atau C. Batasan masalah adalah mengambil sebagian dari masalah yang telah diidentifikasi. Rumusan masalah. Di rumusan masalah ini yang akan diteliti ditemukan faktor atau variabel, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik. Tujuan penelitian pada bagian ini juga berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Kemudian ada kegunaan penelitian. Pada bagian ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Zainab tadi tentang isi esensial dari laporan penelitian kuantitatif. Kita akan masuk ke bab 2 tentang landasan teori dan pengajuan hipotesis. Pada bab ini terdiri antara lain ada 3 bagian, yaitu deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Deskripsi teoritis ini memuat tentang objek atau variabel yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atau hipotesis yang telah diajukan di bab sebelumnya. Kemudian ada kerangka berpikir yang merupakan sintesa atau gabungan dari teori yang digunakan dalam penelitian sehingga mampu menjelaskan secara operasional keterkaitan antara variabel yang diteliti atau hubungan antara variabel tersebut. Kemudian juga ada hipotesis penelitian, yaitu jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Di bab 3 ada 5 bagian, yaitu metode penelitian, populasi sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian ini menyajikan secara rinci, bisa juga disebutkan alasan yang kuat kenapa jadi digunakan metode kuantitatif. Kemudian ada populasi dan sampel yang menjelaskan karakteristik dari populasi penelitian, diberikan besaran sampel dan cara pengambilannya yang ditentukan secara tepat. Kemudian ada instrumen penelitian, instrumen yang digunakan di sini dipaparkan untuk mengukur variabel yang diteliti. Kemudian juga ada teknik pengumpulan data yang mengemukakan tentang pengumpulan data yang digunakan, teknik data pengumpulan datanya yang paling tepat sehingga di sini didapat keterangan bahwa data yang didapat itu sudah valid dan reliable. Kemudian juga ada teknik analisisnya yang ini menguraikan jenis analisis statistik yang digunakan, yang bisa digunakan antara lain yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Baik, selanjutnya adalah bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil yang diperoleh sebaiknya itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi uraian tentang karakteristik masing-masing variabel, bagian selanjutnya itu tentang hasil pengajuan hipotesis. Kemudian bagian penutup berisi kesimpulan konseptual yang terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian ada saran dari peneliti yang bersumber pada temuan kesimpulan hasil penelitian. Saran sebaiknya tidak keluar dari batas lingkup dan implikasi dari penelitian. Kita masuk ke bagian anatomi tesis dan disertasi ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah mengacu pada panduan tesis dan disertasi program yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020
bahwa tesis disertasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, batang tubuh, dan bagian akhir. Bagian awal ini secara rincinya memuat sampul, halaman judul, halaman pengesahan sertifikat uji plagiasi, pernyataan keaslian tulisan ringkasan dan ringkasan dalam bahasa Inggris, riwayat hidup penulis, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Adapun bagian batang tubuh ini mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, penunjang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Bagian akhir itu mencakup lampiran-lampiran pendukung tesis dan disertasi. Ini penjelasannya yang agak sedikit. Sampul itu tidak memuat informasi tentang judul dan disertasi, paling tidak memuat judul, tesis, disertasi, nama lengkap tanpa gelar, nomor induk, NIM, lambang ULM, ukurannya juga sudah ada 4,5 x 4,5 cm, nama prodi, nama program, nama universitas, tempat, lokasi prodi, serta tahun kelulusan. Halaman judul memuat judul, nama penulis tanpa gelar, tidak boleh disingkat, NIM, keterangan penulisan, tesis, disertasi, nama program studi, program universitas, tempat prodi, serta tahun kelulusan. Halaman pengesahan ini memuat sama saja kurang lebih yang sebelumnya, judul, disertasi, NIM, nama lengkap dan gelar tim, komisi pembimbing, serta tanda tangan. Di bagian ini ada tanda tangannya, Bapak Ibu, tim komisi pembimbing, dan disahkan oleh koordinator program studi sebelah kiri. Peletakannya juga sudah diatur, dan direktur pasca sarjana sebelah kanan. Adapun sertifikasi uji plagiasi memuat salinan berwarna dari sertifikat uji plagiasi tesis disertasi yang diterbitkan oleh program pasca sarjana. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yunandar. Ya, Pak Yunandar. Mohon maaf Pak Yunandar, suaranya belum terdengar. Mungkin ditukar urutannya saja Pak Samsul Komar dengan Pak Yusef Prianto ya. Sepertinya Pak Yunandar terputus koneksinya. Pak Yusef Prianto ada? Ya, Pak Yusef Prianto ini juga tidak berhadir ya, Bu. Pak, Ini berarti silakan dibacakan saya saja ya berarti. yang melanjutkan ya. Jadi melanjutkan tadi tentang tadi sampai ke sertifikat uji plagiasi ya Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan keaslian tulisan, ringkasan dalam bahasa Inggris, dan riwayat hidup penulis. Pernyataan keaslian tulisan ini pernyataan dari mahasiswa bahwa tulisan tersebut autentik atau asli murni dari mahasiswa. Kemudian ringkasan, ulasan singkat dari latar belakang, tujuan, metode, hasil pembahasan, serta kesimpulan yang disusun atas beberapa paragraf. Ringkasan dalam bahasa Inggris, halaman ini memuat ringkasan ya, bahasa Inggris, kemudian riwayat hidup penulis dalam disertasi ditulis dalam 1 halaman. Kemudian selanjutnya ada prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar simbol, dan singkatan glosariumnya. Prakata ini ungkapan dari penulis yang mengekspresikan maksud dari penulisan yang telah dilakukan. Kemudian daftar isi disajikan secara terstruktur. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran bersifat untuk glosarium ya, ini bersifat opsional terkecuali terdapat tabel, gambar, lampiran, simbol, singkatan, definisi khusus yang disajikan dalam tesis disertasi. Kemudian juga ada daftar, simbol, singkatan, dan glosarium tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian ini isi esensial dari tesis dan disertasi, batang tubuh, tinjauan pustaka, dan penunjang. Untuk yang lebih detailnya, pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan bagian-bagian yang sifatnya pilihan seperti hipotesis, asumsi, lingkup masalah atau kerangka konsep penelitian. Tinjauan pustaka berisi landasan teori, kemudian penunjang sifatnya opsional saja, mengakomodir ini bab khusus yang dipandang penting kalau misalkan diperlukan yang disampaikan dalam tesis atau
disertasi. Kemudian metode penelitian ini mencakup waktu keterangan tentang waktu, tempat, objek penelitian, alat dan bahan, jenis dan rancangan penelitian, alur pikir penelitian, kerangka pelaksanaan penelitian atau tahapan penelitian, serta analisis yang diperlukan dalam rangka untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Hasil dan pembahasan ini disatukan dalam satu bab, tetapi ini bukan suatu keharusan, maksudnya bukan suatu keharusan adalah dijadikan satu dalam bab. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, sebaiknya kalau diperlukan itu dibagi dalam 2 bab bagian. Kemudian kesimpulan dan saran adalah inti dari hasil penelitian. Bagian akhir itu memuat daftar pustaka, referensi yang dirujuk, dikutip, kecuali bahan yang tidak diterbitkan, seperti keterangan pribadi dan lainnya. Lampiran berisi lampiran yang diperlukan untuk mendukung adanya tesis atau disertasi tersebut. Mungkin ini presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 3. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan anatomi laporan penelitian. Laporan penelitian itu dokumen tertulis yang isinya mengkomunikasikan metode yang digunakan dan hasil yang ditemukan dari kegiatan penelitian kepada orang lain. Dalam kaitannya dengan penyelesaian tadi di perguruan tinggi, laporan penelitian itu sendiri adalah hasil karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Kelompok 3 juga sudah memaparkan mengenai isi dan struktur laporan penelitian, anatomi laporan penelitian kualitatif, anatomi laporan penelitian kuantitatif, juga anatomi, tesis, dan disertasi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Sebelumnya saya bacakan pantun. Tak terasa di penghujung Ramadan, sebentar lagi kita Lebaran. Kelompok 3 sudah sajikan anatomi laporan penelitian. Silahkan Bapak Ibu yang punya saran dan pertanyaan. Baik, ada 2 orang yang sudah raise hand. Saya buka nanti 3 orang ya, Mas. Yang pertama dari Bu Hildayati, nanti Bu Lutfia Hakasa, yang kedua, yang ketiga Bu Ise. Baik, silakan diungkapkan pertanyaan atau saran dengan singkat dan jelas, dimulai dari Ibu Hildayati. Suaranya belum terdengar, Bu Hilda, mikrofonnya. Iya. Terima kasih Bu Ine selaku moderator. Di sini saya ingin bertanya, itu tadi ada isi apa tadi di kelompok 3 belum di slide berapa Bu Hilda? Terputus-putus sepertinya suara Bu Hilda. Sepertinya gangguan koneksi Bu Hilda. Iya, sepertinya Bu Hilda ada gangguan koneksi. Mungkin sambil menunggu koneksinya stabil, saya ubah dulu ke ini ya Bu Hilda ya, ke Bu Lutfia dulu ya. Nanti Bu Hilda pas sudah koneksinya stabil atau mungkin ditulis di kolom chat. Baik, silakan Bu Lutfia. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Ibu Hilda, ulun duluan lah. Jadi di sini ulun mau minta penjelasan tentang isi laporan penelitian kualitatif pada bagian bab 3 mengenai pengujian keabsahan data. Di sini ulun mau bertanya tolak ukurnya untuk mengetahui keabsahan temuannya itu bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lutfia. Jadi pertanyaannya penjelasan mengenai isi laporan penelitian kualitatif mengenai keabsahan temuan data. Nah, seperti itu. Mungkin kita ke Bu Ise dulu ya sebelum ke Bu Hilda. Silahkan Bu Ise sampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. Baik, terima kasih Bu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada kelompok 3. Di sini saya hanya ingin menyamakan persepsi saja gitu ya. Kita buka di slide 20, Bapak tolong.
Di slide 20 di sini tentang anatomi tesis dan disertasi. Baik. Di sini dicantumkan di bagian awal itu ada di poin 4 adalah sertifikat uji plagiasi. Lalu sertifikat uji plagiasi itu diterbitkan oleh pihak kampus. Saya pernah bertanya hal yang serupa kepada Prof. Aslam bahwasanya untuk yang poin 4 ini belum kalau tidak salah seperti itu ya, belum dimunculkan untuk di lembaga kita. Sementara di kelompok penyaji ini dimunculkan yang di poin 4. Saya minta penjelasan mana yang akan kita pakai seperti itu. Apakah kita tetap memakai sertifikat uji plagiasi atau ditinggalkan. Seperti itu saja Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isa. Sekarang kita ke Bu Hilda. Silakan Bu Hilda, apakah Ya, terima kasih Bu ini. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas Bu Hilda, silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya minta penjelasan apakah ada perbedaan dan persamaan antara isi esensial laporan penelitian kualitatif dan isi esensial laporan penelitian kualitatif. Jadi apakah ada persamaan atau perbedaan di antara keduanya itu? Itu saja, moderator. Terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali kepada Bu Hildayati. Baik, saya ulang kepada penyaji pertanyaan-pertanyaan dari yang pertama dari Bu Lutfia yang mengenai penjelasan isi laporan penelitian kualitatif pengujian keabsahan temuan data. Terus yang kedua dari Bu Ise di slide 20 tentang anatomi tesis dan disertasi itu bagian 4 sertifikat uji plagiasi. Nah, itu mungkin mohon pencerahan apakah memang diperlukan sertifikat uji plagiasi atau memang itu belum, seperti itu biar ada kejelasan. Baik, dari Ibu Hilda pertanyaannya perbedaan dan persamaan dari isi esensial laporan penelitian kualitatif dengan kuantitatif seperti itu. Silakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab mana yang mau dijawab, boleh dari Bu Lutfia, Bu Isa atau Bu Hilda. Dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan Ibu Weni. Mungkin pertanyaan tadi yang mungkin yang disampaikan oleh Ibu Lutfia Hakasa ya. Ya, silakan Pak Samsul Komar. Ya, saya ingin cek lagi yang ditanyakan adalah tentang pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ya, kualitatif. Ya, benar. Berarti kualitatif. Iya, maaf memotong. Boleh kualitatif atau kuantitatif. Pokoknya kalau keabsahan data tuh maksud ulun tuh tolak ukurnya bagaimana bisa dijelaskan. Ulun kurang mengerti yang bagian itu. Terima kasih. Baik, Ibu Lutfia. Jadi saya masuknya ke penelitian kualitatif aja dulu ya. Kebetulan kan kemarin masih juga dibahas tentang penelitian kualitatif dengan Pak Wahyu. Tapi tentu saja ini bisa ditambahkan baik oleh kawan-kawan lain juga dan nanti oleh kawan-kawan di lain dari kelompok lain yang bisa juga memeriksa kembali. Kalau dalam metode kualitatif kita tahu sebagaimana yang disampaikan juga sebelumnya tentang keabsahan data dan juga sudah disampaikan bahwa instrumen dari penelitian kualitatif ini betul menggunakan triangulasi, yaitu wawancara, angket, dan juga observasi. Dan ini kekuatannya itu tergantung dari bagaimana peneliti itu bisa menerjemahkan dari data-data yang didapat dari hasil wawancara, angket, dan juga observasi tersebut. Namun tentu saja setelah semua data sudah dikumpulkan dan kemudian itu diolah, ditarik kesimpulan perlu
sebelumnya itu perlu diuji dulu keabsahan datanya. Antara lain setelah diadakan ibaratkan penjemputan data ke lapangan, ini perlu diajukan pengujian keabsahan data setelah didapat lagi dari data-data yang diambil dari lapangan, itu tentunya diperoleh berbagai temuan dan interpretasi. Namun supaya sifatnya lebih kredibel, bisa digunakan di sini teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti. Maksudnya teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti ini bisa melakukan lagi semacam pengumpulan data ulang lagi untuk memastikan bahwa data-data yang didapat itu sudah tercukupi atau bisa cukup meyakinkan untuk disajikan dalam laporan penelitian tersebut. Nah, metodenya bisa observasi yang lebih mendalam, katakanlah bila sebelumnya cakupan observasi, kalau penelitian kualitatif ini luas sekali yang harus dipaparkan itu, sebagaimana kemarin analoginya bila kita masuk ke hutan, itu berarti harus menggambarkan seperti apa yang ada di hutan tersebut, seperti pepohonan, tanaman, apa saja hewan-hewannya. Maka dalam pengujian keabsahan datanya berarti peneliti itu masuk lagi kembali menjemput data, tapi melakukan observasi yang lebih mendalam. Bisa menggunakan triangulasi, yaitu melalui metode penelitian dan teorinya, pembahasan sejawatnya, kemudian analisis kasus negatif kalau misalkan ditemukan kasus-kasus yang bersifat perlu diperdalam sebelumnya, pelacakan kesesuaian hasil dan juga pengecekan kembali terhadap informan-informan yang ada. Kemudian ini yang perlu dikonfirmasi. Kalau sebelumnya data-data kita sudah dapatkan data dari jawaban-jawaban dari angket, dari wawancara, dan kemudian juga dari ini observasi, maka metode pengujian keabsahan datanya bisa meng-cross-check ulang lagi agar didapat penguatan artinya ketergantungan pas tidaknya dengan konteks yang ingin kita teliti. Intinya ini mungkin pengujian atau cross-check yang kedua kalinya begitu Ibu Lutfia, untuk menguatkan saja dari data-data yang sebelumnya sudah pernah diambil. Ini kalau dalam lingkup kualitatif ya, kualitatif. Nah, untuk kuantitatif nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lainnya. Mungkin sedikit saya ingin menjawab pertanyaan sekalian oleh Ibu Ise Widiartina ya. Tadi menanyakan tentang munculnya dari sertifikat uji plagiasi. Mohon maaf Ibu Ise, kami cuma berpatokan pada panduan penulisan yang diterbitkan oleh program magister ya, pasca sarjana ULM. Mungkin nanti ini bisa didapat tambahan yang mungkin betul-betul jawaban yang pastinya ini bisa mungkin ditambahkan oleh Ibu dosen Prof. Aslamiah setelah ini. Baik, mungkin itu saja dulu jawaban dari saya. Silakan mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin menambahkan. Iya, terima kasih Pak Samsul Komar. Silahkan dari kelompok 3 ada yang ingin mau menambahkan ataupun memperjelas lagi mengenai tolak ukur keabsahan pengujian keabsahan data ini, baik di penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, kata Bu Lutfia tadi. Silakan kelompok 3. Ada yang mau menambahkan kelompok 3 mengenai pertanyaan Bu Lutfia? Juga tadi Pak Samsul Komar juga menyinggung jawaban dari pertanyaan Bu Ise tentang sertifikat uji plagiasi. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya lemparkan ke forum dulu. Ada yang mau menambahkan mengenai tolak ukur uji keabsahan data ini? Pengujian dari penelitian kualitatif. Iya, silakan. Siapa? Saya belum lihat suaranya. Suara siapa ini? Kayak suara Pak Trisno. Pak Trisno ya, Pak Trisno? Pak Arif. Oh, Pak Arif. Dipersilakan Pak Arif.
Pak Arit juga anggota kelompok 3. Boleh, dipersilakan. Nggih, ulun izin mematikan kamera, Bu. Beberapa kali tak keluar terus, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan Nggih, Pak Arit. terkait dengan uji plagiasi, Bu. Mungkin ini adalah sistem terbaru ya, Bu lah. Dari sekian banyak peraturan atau aturan yang ada di yang dikeluarkan oleh ULM 2020. Nih, ulun hendak membacakan Permendiknas nomor 17 tahun 2010, sanksi untuk para pelaku plagiat juga ditetapkan di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Melalui Permendiknas ini dijelaskan bahwa ada sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang menyuburkan aksi plagiarisme. Sanksi yang disebut di sini ada beberapa, dimulai dari sanksi teguran langsung dari pihak kampus, pemberian peringatan tertulis, sampai diputuskan untuk DO atau drop out alias dikeluarkan dari kampus. Apabila tindakan plagiarisme dilakukan oleh alumni, maka pihak kampus bisa saja menarik ijazah alumni tersebut. Jadi sanksi tegas ini menjelaskan betapa pentingnya uji plagiat itu dan selalu menyusun karya ilmiah dengan hasil buah pikiran sendiri, sebab ketika dilakukan maka bisa membuat masa depan akan menjadi suram. Sanksi yang diberikan kepada pelaku plagiarisme ini memang tegas dan memang lumrah untuk diterapkan, sebab ketika tindakan plagiarisme ini dilakukan, banyak mahasiswa dan dosen lalu menjadi budaya, maka tidak ada lagi alumni dan kalangan akademik yang berkualitas, sebab tidak bisa membuat karya yang orisinil dan mendompleng karya orang lain. Nah, ini penjelasannya mungkin ada kaitannya dengan penjelasan dari Pak Samsul Komar tadi, bahwa kami menuliskan di sini di makalah maupun PowerPoint bahwa sertifikat uji plagiarisme itu salah satu komponen yang penting untuk menentukan salah satu tesis atau disertasi nanti kemudian hari. Untuk itu yang ulun tahu di S1 mungkin sudah ada uji plagiarisme ini dibuktikan dengan sertifikat uji plagiasi bahwa itu adalah syarat yang ulun tahu lah untuk S1 PGSD. Mungkin S2-nya mungkin nanti disampaikan oleh Prof. Aslam selaku dosen pengampu kita, lebih jelasnya nanti itu bahwa itu salah satu syarat. Iya, silakan. Silakan, Bu. Izin ya, jadi yang disampaikan Bu Isa. Maaf, mikrofonnya, Prof. Ya. Mungkin pemahaman dalam arti kemarin kita berbicara tentang proposal ya. Nah, jadi pada saat itu saya ngomong kita proposal belum diminta untuk uji plagiasi. Proposal loh, kalau ini kan laporan hasil penelitian. Nah, tetapi di beberapa perguruan tinggi proposal pun itu diuji plagiasi. Hanya di kita belum untuk proposalnya. Tapi untuk laporan memang wajib gitu. Jadi mungkin salah atau saya salah ngomong atau salah nangkap gitu ya. Sepertinya Prof. Ya, salah memahami mungkin Prof. Ya, kemarin kan kita berbicara tentang proposal gitu ya, proposal. Jadi di tempat kita proposal belum diuji plagiasi. Nah, tetapi kalau laporan memang wajib. Itu sudah beberapa tahun terakhir itu memang wajib untuk laporan, ya artinya setelah penelitian. Nah, itu yang dimaksud. Jadi benar aja kelompok penyaji bahwa untuk laporan hasil penelitian yang terdiri tadi dari bagian awal, inti, dan akhir. Nah, jadi di bagian awal itu adalah beberapa persyaratan yang harus ada, termasuk di dalam itu adalah sertifikat uji plagiasi. Jadi gitu ya. Jadi maaf mungkin
Ya, jadi supaya jangan berpanjang-panjang membahas tentang plagiasi di sini, ya. Siap. Oke. Terima kasih Prof. Saya yang salah Terima berarti. kasih Prof. Jadi Terima sudah kasih. clear ya Bu Isa. Jadi Siap, kalau terima proposal kasih. memang belum uji plagiasi, tapi kalau laporan hasil penelitian tetap harus ada sertifikat uji plagiasi. Clear ya? Baik, terima kasih. Baik, dari pertanyaan Bu Isa sudah clear ke Bu Lutfia. Mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Samsual Komar mengenai pengujian keabsahan data. Baik, mungkin mohon maaf moderator ikut menambahkan, tidak apa-apa ya. Di sini dari buku Prof. Dr. Sugiono itu dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif itu menggunakan istilah yang berbeda. Yang pertama dari aspek nilai kebenaran, metode kualitatif itu validitas internal. Kalau metode kuantitatif itu namanya kredibilitas atau credibility. Terus dari aspek penerapan metode kualitatif itu validitas eksternal atau generalisasi, metode kuantitatif itu transferability atau keteralihan. Terus aspek konsistensi, metode kualitatif itu reliabilitas, kalau metode kuantitatif itu auditability atau defendability. Nah, kalau aspek naturalitas, metode kualitatif itu objektivitas, kalau metode kuantitatif itu confirmability atau dapat dikonfirmasi. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian itu sering ditekankan pada uji validitas, reliabilitas. Jadi dalam penelitian kuantitatif kriteria utamanya itu valid, reliable, dan objektif. Kalau penelitian kualitatif seperti kata Pak Samsual Komar tadi, kemarin kita sudah dijelaskan oleh Prof. Wahyu, ada uji kredibilitas, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, ada triangulasi, itu baik dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, juga triangulasi waktu. Terus juga ada menggunakan bahan referensi, lalu ada menggunakan member check, terus ada pengujian defendability, artinya itu defendability itu bahasa lainnya reliabilitas. Jadi suatu penelitian dikatakan reliable apabila orang lain itu dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut, artinya ajak sama begitu. Lalu pengujian confirmability itu artinya uji objektivitas penelitian. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi oleh Prof. Aslam mengenai ini ya, teknik pengujian tadi, tolak ukur keabsahan temuan data. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Bu Hilda, dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab dengan singkat dan jelas. Terima kasih atas penjelasannya kepada kelompok dan juga Ibu moderator. Silakan kelompok 3, ada satu pertanyaan, perbedaan dan persamaan isi esensial dari laporan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Izin dulu Ibu Eni. Silakan. Kalau perbedaannya di isi esensial kualitatif dan kuantitatif itu, di kuantitatif ada hipotesis. Kemudian ada populasi dan sampel. Kalau misalnya di kualitatif kan tidak ada hipotesis dan populasinya. Kemudian untuk yang kesamaannya itu latar belakangnya ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, instrumen, teknik pengumpulan data, teknik analisis. Jadi perbedaannya tadi ya ada letaknya di hipotesis, kemudian populasi dan sampelnya juga berbeda. Di kuantitatif juga ada batasan masalahnya serta kerangka berpikir. Mungkin bisa ditambahkan oleh anggota yang lainnya. Ya, silakan anggota kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau memperjelas mengenai perbedaan dan persamaan dari laporan penelitian kualitatif dengan kuantitatif.
Ada yang mau menambahkan dari kelompok 3? Kelompok lain boleh kalau ada yang mau menambahkan, memperjelas. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Hilda. Bagaimana Bu Hilda? Apakah sudah bisa menerima atau sudah bisa membedakan? Jadi untuk perbedaannya pada bagian hipotesis. Jadi kalau kita kuantitatif itu nanti ada pengujian. Jadi menguji dari hipotesis itu. Silahkan Bu Hilda. Tadi ulun terlempar kada mendengar, jadi Diulang ya. Oh iya, silahkan kelompok penyaji, mohon maaf diulang lagi katanya jawaban dari kelompok penyaji mengenai perbedaan dan persamaan tadi. Silahkan Ibu. Belum tadi terlempar, Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Tes. Ya, silakan Bu Dwi Fajar. Untuk di perbedaannya ada di hipotesis penelitian Bu Hilda. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu ada hipotesis penelitian dan populasi sampel. Kalau misalnya di kualitatif kan tidak ada. Di situ hanya dijelaskan sampel atau informannya saja kalau di kualitatif. Kalau kesamaannya ya masih ada sama-sama punya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, teknik analisis data, teknik pengumpulan data. Gitu, Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu Hilda? Apakah sudah memahami ataupun sudah bisa menerima perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif? Iya, terima kasih Bu Moderator. Saya sudah bisa memahaminya. Cuman saya minta lagi nantinya dari Prof. Aslam itu pasti nanti. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk sesi kelompok 3 baik telah berakhir, berarti kita kembalikan dulu ke Profesor Dr. Hajah Aslamiah, MPD PhD, untuk memberikan refleksi terhadap materi dari kelompok 3 mengenai anatomi laporan penelitian. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, makasih moderator, makasih kawan-kawan dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan materi kita yang berkaitan dengan anatomi laporan penelitian, ya. Tadi sudah banyak dibincangkan, dibicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan baik itu yang berkaitan dengan metodologinya maupun anatomi atau struktur dari laporan hasil penelitian. Saya mulai mungkin dengan tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk dipertegas gitu ya, atau untuk menambahkan beberapa jawaban yang sudah diberikan oleh teman-teman kelompok penyaji. Jadi yang pertama tadi sudah ya tentang plagiasi. Nah, kemudian tentang perbedaan laporan ya. Jadi mungkin yang dimaksud ini perbedaan bentuk anatomi tadi ya. Bentuk atau anatomi dari laporan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan laporan penelitian yang menggunakan metode apa tadi? Kuantitatif ya. Nah, secara umum sebenarnya sama ya. Yang membedakan yang tadi dibahas itu kan metodologinya, justru yang bab 3-nya gitu ya. Yang berbeda itu di bab 3-nya karena memang pendekatannya yang berbeda. Tapi contoh-contoh yang dikemukakan oleh para penyaji tadi ya, seperti yang ada di mana? Panduan penulisan tesis dan disertasi di program pascasarjana. Nah, itu yang berlaku secara umum yang ramu-ramu dari pascasarjana. Nah, tetapi masing-masing prodi juga punya karakteristik ya. Jadi tidak harus sama dengan apa yang disampaikan oleh program
panduan dari Pasca, karena di prodi masing-masing juga ada panduan gitu ya, panduan yang harus kita ikuti. Jadi mungkin S2 di FISIP dengan S2 di Fakultas Ilmu Pendidikan beda, atau prodi antara prodi yang satu dengan prodi yang lain juga berbeda gitu. Artinya berbeda dalam arti sesuai dengan kepentingan, ya artinya ada hal-hal yang tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya gitu. Nah, oleh karena itu jadi ada sedikit perbedaan. Misalnya ya, ada yang menyebutkan hipotesis itu di bab 1. Tapi ada juga prodi lain, bahkan ada prodi lain ya yang memasukkan bahwa hipotesis itu di bab 2 gitu kan, di akhir dari teori. Nah, itu kan kadang-kadang juga pembimbing 1 dan 2 juga beda. Kemarin saya ada pertanyaan dari salah seorang mahasiswa bimbingan, ya bimbingan apa bimbingan? Bukan, saya penguji. Waktu itu saya sarankan hipotesis itu ada di bab 1, yaitu bagian asumsi dan hipotesis. Tapi katanya pembimbing menyarankan ditaruh di akhir bab 2. Nah, itu dalam satu prodi aja sudah ada dua persepsi yang berbeda gitu kan. Nah, tetapi dua-duanya sebenarnya tidak salah. Karena di bab 2 sebenarnya kita menyusun hipotesis itu setelah kita mengkaji, mereview berbagai teori-teori. Jadi wajar aja kalau kita taruh di bab 2. Nah, tetapi kalau kita taruh juga di bab 1, di bagian di subbagian latar belakang itu, terakhir itu kan ada asumsi dan hipotesis. Nah, jadi kita mengacu kemana panduan ya. Jadi yang terakhir itu sebenarnya panduan yang ada di program studi anatomi ya. Anatomi yang ada di program studi. Jadi tidak salah, tapi ya kan ada masing-masing ada dasar pemikiran, ada alasan gitu. Tapi tidak salah, mau ditaruh di bab 2 juga benar aja, mau di bab 1 juga benar gitu. Tapi ya masing-masing tadi kepada prodi masing-masing itu maunya kemana. Nah, sehingga kalau ada perselisihan atau perbedaan pendapat antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 atau antara pembimbing dengan penguji, biasanya itu kita kembalikan kepada panduan yang berlaku. Ya, kepada panduan yang berlaku. Jadi mungkin pembimbing yang 1 ini lupa kalau panduan kita itu ada di bab 2 gitu kan. Nah, jadi nanti dicek aja misalnya Pak mahasiswa ya, maklumlah ya yang pembimbing kadang-kadang karena pembimbing juga banyak, tidak hanya di prodi sendiri gitu. Jadi rasa asa sama di prodi yang lain kan begitu gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Itu contoh perbedaan. Jadi pada intinya sebenarnya anatomi yang disampaikan tadi itu yang berlaku umum. Tapi nanti kita lihat untuk prodi kita seperti apa itu. Nah, jadi antara kuantitatif dan kualitatif itu istilah. Jadi kalau laporannya misalnya dari bab 1 sampai bab 6 di kita sama, bab 1 sampai bab 6. Sama, ya. Nah, yang membedakan itu hanya di bab 3-nya. Nanti kayak contohnya misalnya tadi pertanyaan yang berkenaan dengan keabsahan data gitu ya, keabsahan data misalnya. Nah, itu istilah di kuantitatif kan sama di bab 3 juga, tapi itu namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, tetapi di kualitatif beda lagi istilah-istilah itu. Ya kan ada tadi kredibilitas dan sebagainya. Dan tadi disebutkan oleh Ibu moderator juga itu udah benar. Jadi istilah-istilah yang memang beda untuk menguji keabsahan data. Jadi kalau di apa? Karena memang beda pendekatan gitu ya, beda pendekatan. Jadi yang berbeda itu di bab 3 aja, karena kualitatif dan kuantitatif beda. Ya. Tadi ada teman juga yang menjawab bahwa di kualitatif itu nggak ada hipotesis, tapi di kuantitatif itu harus ada hipotesis ya, karena juga di fokus atau rumusan masalah juga itu rumusan pertanyaannya juga berbeda, artinya pertanyaan penelitiannya juga berbeda, karena yang kualitatif itu lebih banyak deskriptif ya, naratif gitu. Jadi laporan
laporan lebih detail proses dan sebagainya itu yang dilihat ya. Makanya pertanyaannya itu biasanya menggunakan kata bagaimana itu, sehingga bagaimana itu kita maknai sebagai sebuah peristiwa proses ya, banyak lebih menekankan kepada bercerita tentang bagaimana proses suatu hal yang kita teliti itu ya, kita teliti seperti itu. Jadi secara umum sebenarnya tidak ada perbedaan ya, jadi 6 bab sama gitu ya. Cuma sering saya katakan juga istilah yang berbeda, misalnya ada kuantitatif menggunakan istilah latar belakang, tapi di kualitatif menggunakan istilah konteks penelitian gitu. Jadi istilah-istilah yang itu. Nah, tetapi dari pemahaman ini banyak saya temukan proposal-proposal yang masuk ataupun kemarin pada saat pembimbingan itu yang kuantitatif ini ada rumusan masalah, ada fokus masalah. Nah, mestinya pilih salah satu gitu ya. Kalau kualitatif ya berarti fokus namanya. Tapi kalau kuantitatif itu rumusan masalah. Nah, ini kadang-kadang kedua-duanya dimasukin gitu. Nah, jadi pada saat bimbingan juga sudah masih jadi tolong ini juga dipahami gitu ya, dipahami karena kita juga apa ya? Mungkin Mbak kemarin itu belum begitu tegas gitu ya, belum begitu tegas. Jadi nanti mungkin dengan Pak Birin kontak Pak Birin ya, kalau bisa mungkin sudah dimasukkan itu ada panduan kita ya. Jadi saya nggak sempat membawa ini panduan, jadi tidak hafal juga, tapi saya ingat saya dalam biasanya kita menulis, membimbing dan sebagainya itu ya tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi contohnya tadi di mana di presentasi itu juga ada tadi ada rumusan masalah, ada konteks. Jadi jangan dua-duanya. Tadi saya lihat di slide-nya juga seperti itu gitu ya. Jadi tolong itu kalau misalnya kuantitatif berarti latar belakang. Tapi kalau kualitatif gunakan latar belakang itu dengan sebutan konteks penelitian. Nah, lalu ada istilah lain setelah itu tadi rumusan masalah dengan fokus masalah, kemudian ada definisi operasional dengan definisi konsep, definisi istilah. Nah, jadi itu yang berbeda ya, istilah-istilahnya aja, tapi tetap sama ada. Jadi kalau misalnya di kuantitatif dia ada definisi operasional, maka di kualitatif juga ada definisi, tapi namanya definisi istilah. Kalau misalnya di bab 2 ada kerangka berpikir, ya kerangka berpikir, maka di kualitatif ada kerangka konseptual. Nah, jadi istilahnya aja yang berbeda. Ya, kerangka konseptual itu di kualitatif, sedangkan kerangka berpikir itu ada di kuantitatif. Nah, jadi istilahnya yang berbeda. Namun secara umum anatominya sama. Ya, anatomi bagian-bagian yang harus ada di sebuah laporan itu seperti itu. Nah, saya berharap ini nanti ya kita kalau melihat dari anatomi yang disampaikan oleh dari kelompok yang presentasi tadi, kan kita kemarin baru latar belakang, belum rumusan masalah gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita habis presentasi nanti bagaimana sih merumuskan masalah, ini juga bagian yang tidak mudah ya di dalam membuat rencana penelitian. Jadi bagaimana kita misalnya kalau di kuantitatif itu merumuskan masalah, setelah latar belakang kan ada rumusan masalah, kemudian kalau di kualitatif bagaimana membuat fokus. Kadang-kadang fokus itu ya pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab nanti di lapangan itu masih tidak sesuai dengan tema, dengan judul gitu ya. Nah, ini kebiasaan yang saya melihat bahwa di dalam penelitian kualitatif kebanyakan mahasiswa itu misalnya meneliti tentang apa ya, salah satu contoh misalnya bagaimana pengembangan SDM atau pengembangan profesionalisme guru misalnya ya. Nah, ini pasti yang dijadikan sebagai fokus
penelitian itu bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana evaluasi. Atau misalnya contoh, bagaimana implementasi manajemen mutu di sekolah A dan B misalnya. Nah pasti rumusan masalah bukan rumusan masalah. Fokus penelitian itu bagaimana perencanaan manajemen mutu, bagaimana pelaksanaan manajemen mutu, bagaimana evaluasi manajemen. Biasanya seperti itu. Nah, maksud saya itu kan tidak hanya pertanyaan tentang perencanaan dan tentang fungsi-fungsi manajemen aja, tetapi kita bisa melihat ke arah konteks atau isi dari variabel yang kita teliti. Ya, jadi kebanyakan seperti itu gitu. Ya, dia merumuskan atau dalam istilah kualitatif itu membuat fokus pertanyaan-pertanyaan yang harus ada di fokus penelitian itu. Karena pertanyaan itu kan pertanyaan kualitatif itu biasanya menggunakan kata bagaimana. Nah, oleh karena itu kalau bagaimana itu tidak memiliki hipotesis, pertanyaan bagaimana itu tidak bisa dihipotesiskan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi itu nanti kita akan bicarakan ya bagaimana. Jadi contoh tadi manajemen mutu, bagaimana implementasi manajemen mutu di sekolah A dan B misalnya. Nah, kalau kita memahami tentang konsep manajemen mutu, maka kita tuh ya kira-kira kalau salah satu aja ya, prinsip manajemen itu berfokus pada pelanggan misalnya. Nah, jadi kalau kita melihat kayak apa gerang yang melaksanakan fokus pada pelanggan, apa gerang yang digawinya dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dijadikan pertanyaan. Kemudian ada salah satunya kepemimpinan yang kuat misalnya. Nah, kita ingin tahu bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di sekolah yang melaksanakan manajemen mutu. Nah, jadi tidak hanya pertanyaan perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana evaluasi, tapi kita lihat dari isi ya, konten dari manajemen mutu itu. Ya, contohnya tadi fokus pada pelanggan, kemudian ada komitmen, ada kepemimpinan yang kuat. Itu kan dalam melaksanakan manajemen mutu itu merupakan bagian atau prinsip yang harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kalau kita mau tahu bagaimana sih orang melaksanakan manajemen mutu, dilihat dari aspek kepemimpinannya, dilihat dari misalnya prinsip fokus pada pelanggan atau prinsip perbaikan terus-menerus misalnya. Itu kan semua konten dari manajemen mutu gitu. Nah, ini contoh-contoh saja bagaimana kita membuat suatu rumusan masalah atau fokus penelitian yang harus kita buat, karena ini sesuatu hal bagian yang juga dianggap sulit ya di bagian latar belakang. Jadi kita belum selesai nih bab 1 sebenarnya, tapi kita mencoba dulu untuk melihat dari keseluruhan anatomi ini, nanti satu persatu kita bahas ya. Kemudian dari sisi metodologi, mungkin sekarang Ibu sudah mengambil juga, Bapak Ibu kan metodologi. Kalau tadi penetapan bagaimana uji apa namanya keabsahan data dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan metodologi ya. Jadi itu Ibu, Bapak yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Atau ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab, yang belum tolong moderator mungkin sepertinya sudah terjawab. Yang ketinggalan. Sepertinya sudah terjawab ya. dari Bu Lutfia, Bu Isel, sama Bu Ida. Terus hari ini kelompok 4 tampil habis ini ya, Prof? Langsung. Kayaknya ada sempat kan ya. Kan materinya apa setelah ini? Teknik penulisan karya ilmiah. Materi. Enggak, materi kelompok 4 apa? Artikel anatomi, artikel teoritik, dan empirik, Prof. Kayaknya udah sempat ya. Karena lain pertemuan berikut aja ya. Nanti kita masih ada waktu, tapi kan terpotong juga kan, tinggal 15 menit lagi. Ada pertanyaan yang lain mungkin yang perlu disampaikan, silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin dibuka, ada beberapa yang mau bertanya, masih ada waktu 15 menit.
Dipersilakan mengenai anatomi laporan penelitian. Oke, jadi sementara belum ada pertanyaan. Di bab 1, di bab 2, bab 3 mungkin saya tidak terlalu banyak berbicara tadi nanti, tapi kita di bab 1, bab 2 dan bab pembahasan nanti ya 4. Jadi bagaimana membuat pembahasan, bagaimana misalnya kita mereview teori. Dari teori itu kan di bab 2 ada kajian teori, itu kerangka teori, kemudian ada kerangka berpikir. Ya, jadi ada kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir itu juga kadang-kadang sering kerangka berpikir dalam bentuk gambar. Biasanya kita setelah teori-teori kita buat kerangka berpikir dalam bentuk gambar. Nah, namun gambar itu biasanya sama persis dengan desain penelitian. Sebenarnya antara desain penelitian dengan kerangka berpikir itu berbeda. Jadi kalau di kerangka berpikir itu biasanya variabel-variabel dengan panah atau hubungan antar variabel itu juga kita gambarkan seperti itu. Nah, tetapi masing-masing variabel itu kita masukkan indikator-indikatornya. Jadi misalnya kepemimpinan, kebetulan misalnya saya meneliti kepemimpinan transformasi. Nah, kepemimpinan transformasi ini yang saya gunakan adalah teorinya Bas dan Apollio misalnya. Nah, maka di gambar kotak kepemimpinan itu harus disebutkan teorinya siapa yang kita gunakan. Misalnya teori Bas dan Apollio tadi ya. Nah, berarti indikatornya apa? Nah, ada 4 indikator di situ. Nah, disebutkan di dalam kotak itu indikatornya. Jadi seperti itu, tapi tanda atau simbol-simbol dari statistik itu tidak ada. Jadi misalnya ada variabel X1 atau X2, ada variabel Z, ada variabel Y. Nah, itu di bab 2 belum ada muncul. Karena kita belum berbicara tentang metodologi, belum berbicara tentang uji statistik dan sebagainya. Nah, sehingga itulah yang membedakan antara kerangka berpikir dengan desain penelitian di bab 3. Gambar itu sama-sama ada, tapi isinya berbeda. Dalam arti isi penjelasannya itu berbeda. Nah, itu aja yang biasanya yang sering saya temukan. Jadi salah membimbing yang sering saya temukan yang salah itu di situ. Ya, pemahaman kita yang seolah-olah antara gambar bab 2, gambar variabel hubungan antar variabel yang kita teliti itu dengan gambar di bab 3 itu sama gitu. Nah, begitu juga kalau di penelitian kualitatif. Jadi di penelitian kualitatif itu namanya adalah gambar kerangka konseptual. Ya, gambar kerangka konseptual. Kalau kuantitatif tadi namanya gambar kerangka berpikir. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk kerangka berpikir. Sekarang kerangka konseptual di dalam penelitian kualitatif itu juga dari teori-teori itu juga kita buat dalam bentuk gambar. Jadi posisi variabel kita di mana, lalu apa yang kita lakukan dan mestinya seperti apa. Nah, jadi seperti itu secara teoretik ya, mestinya seperti apa. Jadi menurut konsep awal model manajemen mutu itu kayak apa Gerang? Nah, menurut teori, menurut konsep gitu. Nah, itu yang perlu kita gambarkan, kita jelaskan di bagian penelitian kualitatif. Jadi kita hanya menggambarkan, jadi tidak ada hubungan karena memang penelitian kualitatif ya, kasus gitu. Nah, sehingga itu konsep yang kita gambar. Jadi dari kajian-kajian konsep yang kita kumpulkan itu kita gambarkan bahwa manajemen mutu terpadu atau manajemen mutu itu adalah seperti konsepnya seperti itu. Jadi konsep awal berdasarkan teori itu. Nah, sehingga nanti mungkin temuan ya setelah turun ke lapangan ternyata tidak sesuai dengan teori gitu kan. Mungkin ada temuan baru gitu. Nah, itulah yang diharapkan dari penelitian kualitatif di program magister itu. Jadi ada temuan, jadi bukan hanya sekedar menceritakan aja.
Makanya kita tadi ada div interview, ada perpanjangan waktu. Jadi secara detail kita teliti, kita kumpulkan data dan sebagainya. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu kita mestinya menghasilkan model baru gitu ya. Jadi temuan baru, novelty namanya. Jadi kita kalau sudah kita bandingkan temuan yang dengan konsep awal secara teoretik tadi, kira-kira di mana nih lebihnya atau temuan model baru yang dilaksanakan di sekolah atau di tempat penelitian kita. Nah, sehingga di akhir pembahasan nanti mungkin disitulah kita makna dari penelitian kita. Jadi bukan hanya sekedar menggambarkan aja, tapi oh ternyata di lapangan mungkin ada temuan baru gitu, yang berbeda dari konsep awal, dari kerangka konseptual tadi. Nah, jadi akan lebih baik temuan kita itu nanti kita gambar lagi seperti gambar kerangka konseptual tadi ya. Tapi kita ada menemukan sesuatu hal yang baru yang dilaksanakan misalnya di sekolah yang kita teliti tadi. Jadi itu ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu yang membedakan. Kalau penelitian kuantitatif itu kita hanya menemukan ini ada hubungannya, ini memberi pengaruh gitu kan, gitu aja. Yang memberikan pengaruh ternyata memang benar secara teoretik ini berpengaruh terhadap ini berhubungan dengan ini gitu aja kan. Tapi dalam penelitian kan ada temuan-temuan baru sehingga kita bisa membuat model baru itu ya. Saya kira itu ya yang perlu saya tambahkan juga, yang artinya selama ini kan memang belum banyak yang sampai kepada temuan model baru. Oleh karena itu tadi untuk pengujian keabsahan data, jadi kalau kita memperpanjang, menggabungkan antar metode gitu, triangulasi itu kan, nah mungkin kita akan lebih detail lagi, kita menemukan sesuatu yang lebih akurat, yang lebih nyata apa yang ada di lapangan dan sebagainya. Nah ini memungkinkan kita untuk memperoleh hal-hal baru yang itu disebut dengan temuan penelitian. Jadi bukan hanya sekedar bercerita apa yang digawe orang, tapi oh ternyata ini beda dengan kerangka konseptual tadi, konsep awal tadi. Nah ini akan lebih bagus ya. Jadi memang susah gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti bisa sampai kepada temuan baru itu bagus. Saya kira itu sesuatu hal yang sangat disarankan ya, yang sangat diharapkan dari penelitian kualitatif. Oke, gimana? Ada lagi yang perlu disampaikan? Prof, bertanya yang tadi temuan baru di penelitian kualitatif itu artinya temuan yang orang lain itu belum menemukan, tapi itu bukan berupa produk ya, Prof? Berupa bukan seperti kalau produk seperti itu produk bukan. Jadi bukan produk, tapi kita menemukan model baru, misalnya tadi manajemen mutu kan ada, misalnya ada beberapa prinsip, tapi ternyata di sini misalnya yang menjadikan dia berhasil itu misalnya ada kekeluargaan, misalnya kekeluargaan yang tinggi misalnya, padahal di dalam kajian teori tidak ada itu gitu kan. Nah, lalu bentuk kepemimpinan, secara apa sih kepemimpinan? Apakah kepemimpinan kolegial kah, partisipatif kah, atau kayak apa? Nah, ini kan jadi kalau kita tahu seperti itu tuh kita kejar, kenapa kepemimpinan di sini bagus kah? Lalu bagusnya itu kayak apa dia di sini nih? Nah, sehingga sekolahnya ini maju gitu ya, bisa menjamin mutu dan sebagainya. Nah, jadi kita kejar terus. Jadi tadi perpanjangan waktu, ada menambah orang lagi, ya menambah apa, misalnya tidak cukup dengan kepala sekolah dengan ini, tapi kita siapa lagi kira-kira yang bisa kita dapatkan data-data yang lebih akurat lagi, lebih memperkuat lagi dengan data yang ada. Jadi seperti itu. Mungkin ada budaya apa yang budaya baru, budaya lokal yang bisa memperkuat misalnya manajemen mutu tadi dibandingkan dengan konsep awal tadi. Konsep awal mungkin tidak ada itu. Nah, di situ jadi kalau kita sudah memahami itu, biasanya peneliti ini ya dikejar lagi, cari lagi data yang lebih rinci, lebih ini kenapa orang bisa maju itu. Karena di sekolah lain juga ada juga yang melaksanakan manajemen mutu, tapi kok
sama aja gitu dengan sekolah-sekolah yang lain, tapi ini beda gitu. Nah, ini yang kita cari. Ini model temuan tadi. Nah, jadi gambar konsep awal tadi kita sandingkan di akhir nanti pembahasan, kita sandingkan, oh ini loh temuan kita. Nah, itu luar biasa kalau kita sampai ke situ. Dan jadi bukan hanya sekedar bercerita orang menggawe ini ke ini. Nah, jadi tidak. Jadi pemahaman konseptual tadi yang harus kita pahami. Jadi esensi dari variabel yang kita teliti itu harus benar-benar kita pahami. Supaya kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita meneliti itu kita sendiri nggak ngerti variabel yang kita teliti gitu. Jadi bagaimana kita mau menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi tolong ini nanti ya, mudah-mudahan di kelompok ini lebih di angkatan ini untuk penelitian kualitatif ini bisa sampai ke situ gitu. Oke, Ibu, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke ya, sudah kita cukupkan untuk sementara sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan kita minggu depan tuh sudah libur kah atau gimana? Jadi kayaknya tanggal 29 sampai 6 libur ya, Prof. Gitu ya, saya belum tahu jadwal liburnya nih. Di jadwal cuti bersama, tapi Prof itu gitu ya. nggak tahu apakah. Ya nanti kita lihat aja ya, kita lihat dulu. Mudah-mudahan ya. Tapi biasanya ibu-ibu sih sudah kalau dekat hari raya itu sibuk bersihkan rumah, menyiapkan kue dan sebagainya. Oke. Ya demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kelompok penyaji, moderator, dan terima kasih kepada partisipan semuanya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan pada bagian-bagian yang lainnya, terutama tadi bagian bab 1 juga kita belum selesai, bagaimana merumuskan, maka bagaimana membuat definisi operasional, bagaimana asumsi dan seterusnya, itu masih ada yang harus kita perjelas lagi nanti. Dan yang lainnya kalau bab 2 tidak terlalu banyak, nah nanti yang bab pembahasan yang saya kira penting saya sampaikan. Kiat-kiat khusus ya untuk bagaimana membuat pembahasan yang benar. Ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir mengikuti perkuliahan teknik penulisan karya ilmiah kita pada hari ini, Minggu 24 April 2022. Semoga kita sehat selalu. Baik, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.